Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bariko Akbar, 3 digit NIM terakhir 022 dari kelompok 4, Praktikum A, mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem kontrol modern dan PID. Jadi, Modern Control Engineering atau Fifth Edition atau bisa disebut Katu Hiko Ogata itu adalah sistem kontrol sebagai otak tersembunyi di balik banyak teknologi modern, mulai dari cruise control, thermostat, robot pabrik, hingga roket luar angkasa. Intinya, ada dua jenis sistem kontrol, yaitu kontrol terbuka atau yang bisa kita sebut open loop, dan kontrol tertutup yang bisa kita sebut closed loop. Lalu, Modern Control Engineering juga memiliki prinsip. Prinsip sistem kontrol tersebut yang utama adalah tertutup atau loop umpan balik dengan langkah yaitu mengukur kondisi sekarang, membandingkan dengan kondisi yang diinginkan atau set point, lalu menghitung selisih atau error, lalu mengoreksi agar error mendekati nol, dan proses ini berlangsung terus-menerus atau bisa disebut ukur, bandingkan, dan koreksi. Lalu untuk metodenya, metode yang paling populer adalah proporsional, integral, dan deritatif. Lalu, kesimpulannya adalah masalah yang terjadi itu muncul karena model matematis tidak selalu sesuai dengan dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Mesin aus, kondisi lingkungan berubah, beban bertambah, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi ini, insinyur ngegunain bidang kontrol kokoh atau robust control yang tujuannya merancang sistem tetap stabil, tangguh, dan bisa diandalkan meski kondisi tidak ideal. Jadi, baik untuk sistem sederhana seperti termostat maupun sistem kompleks seperti pesawat luar angkasa, prinsipnya sama, loop umpan balik. Lalu, isi singkat dari sistem kontrol ini adalah otak tersembunyi di balik banyak teknologi modern, dari termostat hingga roket. Ada dua jenisnya, kontrol terbuka yang hanya mengikuti perintah tanpa menyesuaikan kondisi, dan kontrol tertutup yang menggunakan umpan balik untuk terus mengukur, membandingkan, dan mengoreksi agar mencapai kondisi yang diinginkan. Untuk pengertian dasar dari kontrol PID sendiri adalah proporsional integral deritatif, menjadi tulang punggung otomasi modern di hampir semua industri, mulai dari pabrik kimia, makanan, minyak, hingga sistem kelistrikan. Hampir 97% industri proses menggunakan strategi ini untuk menjaga suhu, tekanan, dan aliran tetap stabil. Nah, tujuannya adalah menjadikan error atau nol melalui tiga logika, yaitu proporsional, integral, deritatif. Dalam industri, PID bekerja secara loop cepat dan konstan. Sensor mengukur kondisi pengendali, menghitung error, lalu menginstruksikan aktuator untuk memperbaiki. Proses ini bisa berlangsung ribuan kali per detik. Nah, jadi isi singkatnya adalah strategi utama yang dipakai hampir di semua industri proses untuk menjaga suhu, tekanan, dan aliran tetap stabil. Prinsipnya sederhana, bagian P merespon kesalahan saat ini, I memperbaiki akumulasi kesalahan dari masa lalu, dan D memprediksi tren ke depan agar sistem tidak melampaui target. Lalu, untuk pengertian pengontrol PID sendiri, itu algoritma kontrol yang tak terlihat yang fundamental untuk otomisasi modern. Tugas utamanya adalah terus mengukur variabel seperti suhu atau tekanan dan melakukan penyesuaian kecil untuk menjaganya tetap stabil. Nah, tujuan dari sistem ini juga menjaga keselamatan baik untuk manusia, lingkungan, maupun peralatan. Lalu, tiga tuas kontrol dalam pengontrol PID itu ada yang tadi P itu proporsional, I integral, dan D deritatif. Untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas, tantangan dalam menyetel pengontrol PID, kita harus nemuin keseimbangan antara respons cepat atau agresif dan stabilitas.
Lalu, sistem kontrol itu penting untuk mempertahankan kondisi proses agar stabil, aman, dan efisien. Misalnya menjaga suhu, tekanan, aliran, atau level cairan pada suatu sistem. Dengan tuning yang tepat, PID dapat mencegah kerusakan peralatan, mengurangi cacat produk, bahkan menghindari shutdown produksi mendadak. Itu merupakan tujuan utama dari PID. Gitu. Nah, untuk komponennya itu ada set point, atau bisa disebut SP yang dia menjadi perannya adalah nilai target yang diinginkan. Lalu sensor atau PV alat ukur untuk membaca kondisi aktual, controller atau PID pengendalinya yang menghitung koreksi berdasarkan error, dan aktuator yang merupakan alat yang mengubah kondisi fisik seperti katup, motor, atau pemanas. Nah, untuk contoh aplikasinya sendiri itu misalnya AC yang menjaga suhu ruangan, water heater menjaga panas air, dan cruise control pada mobil menjaga kecepatan tetap konstan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu mudah digunakan, banyak diterapkan di industri, fleksibel dengan berbagai struktur kontrol, tapi walaupun begitu ada kelebihannya, tetap saja ada kekurangannya, yaitu membutuhkan tuning yang tepat, sensitif terhadap noise, terutama di bagian D, dan salah pengaturan bisa menyebabkan sistem tidak stabil gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, PID itu pengendali yang kuat dan serbaguna, namun hanya akan efektif apabila disesuaikan dengan karakteristik proses. Keseimbangan antara aksi PI dan D merupakan kunci untuk mencapai kontrol yang stabil. Penyusunan tuning yang tepat dapat meningkatkan keandalan sistem, memperpanjang umur peralatan, serta menjamin kualitas produk. Nah, untuk penutupnya, materi ini menekankan bahwa kontrol PID bukan hanya teori, tetapi sangat berpengaruh di dalam praktik kesehari-harian di industri. Bahkan, pemahaman yang baik tentang PID dapat membuka peluang untuk penerapan yang lebih luas seperti sistem energi pintar atau irigasi otomatis berbasis data yang real time. Gitu. Nah, kontrol PID itu otak dari sistem otomatis yang digunakan untuk mengatur suhu, aliran, tekanan, maupun level cairan. Dengan tujuan menjaga agar nilai proses atau PV tetap sesuai dengan set point, kunci dari PID adalah keseimbangan dan tiga bagiannya yang tadi. Itu. Keseimbangan itu sangat penting di PID. Nah, eh, sistem kontrol itu merupakan mekanisme yang memastikan suatu perangkat atau mesin bisa bekerja sesuai tujuan yang ditentukan. Jadi intinya sistem kontrol itu ngatur hubungan antara input atau perintah dan output respon yang dihasilkan gitu. Nah, untuk open loop sendiri atau bisa kita bilang kontrol terbuka, itu mesin yang menjalankan perintah tanpa memperhatikan hasil. Contohnya mesin cuci dengan waktu tetap walaupun pakaiannya belum bersih gitu. Jadi walaupun pakaian belum bersih, mesin cuci akan mati sendiri sesuai timernya gitu. Nah, untuk closed loop itu contohnya mesin menggunakan feedback dari sensor untuk menyesuaikan output. Contohnya AC yang otomatis hidup dan mati sesuai suhu ruangan di sekitarnya. Nah, pertama kita masuk ke peran feedback. Peran feedback ini adalah inti dari sistem kontrol modern. Tanpa feedback, sistem bakalan melenceng dan nggak bisa stabil. Nah, tapi dengan feedback, sistem sudah bisa dipastikan bisa beradaptasi, memperbaiki kesalahan, dan mencapai target yang stabil. Beda halnya dengan tanpa feedback. Nah, untuk aplikasi nyata yang digunakan, contohnya adalah termostat, lengan robot, atau motor servo, cruise control pada mobil, dan semua ini tuh nunjukin gimana bahasa mesin berupa kontrol memungkinkan teknologi bekerja otomatis dan presisi gitu. Jadi intinya kontrol itu bahasa universal mesin. Dengan memahami cara kerja sistem kontrol, manusia bisa merancang mesin yang lebih cerdas, stabil, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Nah, untuk kombinasi PID ketiganya tuh bekerja sama untuk
ngebuat sistem itu biar stabil, responsif, dan akurat seperti yang saya bilang di awal tadi. Jika hanya pakai pi, cepat tapi tidak ada error sisa. Nah, jika tambah i, error sisa bisa hilang. Tapi jika ditambah di, sistem jadi lebih halus, tidak terlalu overshoot. Begitu intinya. Nah, eh PID control mungkin terlihat rumit secara matematis, tetapi sebenarnya hanya menggabungkan tiga ide sederhana, yaitu respon langsung yang bisa kita sebut P, respon akumulasi I, dan respon prediksi yaitu D. Jika ketiganya dikombinasikan dengan tuning yang tepat, pasti PID bisa diaplikasikan ke berbagai sistem kontrol di dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Tuh. Baik, begitu saja penjelasan dari saya mengenai sistem kontrol dan PID. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.